Kita semua adalah korban dari korban. Kita belajar dari kasus bipolar. Ini sudah kesekian kalinya saya menerima klien bipolar yang kebanyakan adalah usia remaja dan dewasa muda. Ingat tulisan saya beberapa waktu yang lalu? Ada seorang anak usia 26 tahun yang sampai masuk rumah sakit jiwa beberapa kali dan minum obat bertahun-tahun, 5 macam obat perharinya. Ternyata setelah diulik-ulik akar masalahnya, justru dari keluarga terdekat yaitu mamanya sendiri. Ia berat untuk menyandang segala harapan-harapan mama yang super hebat dan perfect. Harapan-harapan mama yang tidak sampai ia raih dalam kehidupannya saat ini, dan kemudian ia bebankan ke anak yang dikasihinya ini. Anak yang tidak siap ini akhirnya kebeban dan mempengaruhi emosinya, sehingga dokter pun mendiagnosa bahwa ia bipolar. Akar masalahnya ditemukan, kemudian dibereskan, anak pun hidup bahagia dan tumbuh potensi terbaiknya. Alih-alih menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah sakit jiwa dan minum banyak obat untuk dirinya. Dari awal saya sudah kurang setuju kalau kasus bipolar ini ada dikenakan pada orang-orang yang katanya emosinya naik turun atau berubah-ubah dengan cepat, atau ketika seseorang kurang bisa mengkontrol emosinya dengan baik. Karena pada kebanyakan kasus, ketika saya melakukan konsultasi, ditemukan akar masalahnya, dibereskan di sana, beres sudah. Apalagi kalau sampai menjalani sesi hipnoterapi masuk ke bawah sadar dan mencari akar masalahnya di sana untuk dibereskan. Anak atau orang dewasa ini pun tidak perlu lagi mengalami swing emosi. Dan selanjutnya sudah pasti tidak perlu lagi konsumsi obat yang telah dikonsumsinya selama bertahun-tahun. Oke, mari kita belajar dari kasus pasien anak yang lain, usia 16 tahun. Saya sampai merinding mendengarkan semua interaksi pembicaraan bawah sadar di dalam sesi hipnoterapi. Mamanya memang mengatakan bahwa hamil anak ini dia masih terlalu muda dan belum siap punya anak. Ditambah lagi kondisi hubungan dengan suaminya masih kurang baik. Karena terpaksa punya anak, maka yang terjadi selanjutnya di bawah sadar, si ibu ini menjadi menolak keberadaan anak ini. Apa yang terjadi pada anak? Ketika dihipno, pertama kali mundur ke usia 6 tahun. Anak ini sendirian, merasa kesepian dan pengen dipeluk oleh bapak dan ibunya. Dan anak 6 tahun ini pun mengatakan, tapi beda kalau dipeluk sama bapak hangat. Kalau dipeluk sama ibu seperti ada penghalang. Ibu seperti tidak benar-benar memeluk alias tidak tulus. Kemudian mundur, mendarat lagi ke usia 7 bulan bayi. Anak ini bisa bicara, melihat pertengkaran kedua orang tuanya. Gara-gara si ibu tidak mau membersihkan pupnya. Bapak marah-marah ke ibu dan mengatakan, jadi ibu gak becus, gak bisa ngurus anak. Ibu pun gak mau kalah dan mengatakan ke bapak, saya kan memang gak siap dari awal punya anak ini, kamu juga gak tanggung jawab jadi bapak. Kemudian mendarat lagi di usia 4 bulan, anak ini pun menceritakan pertengkaran antara bapak dengan kakeknya, lantaran si kakek merasa terganggu dengan tangisan bayi ini yang tidak berhenti-henti. Ketika ditanya ke si anak, kenapa kamu menangis saat bayi ini? Dia pun menjawab, habis bapak ibu ribut bertengkar terus. Di semua pendaratan usia mundur ke belakang ini, anak menceritakannya sambil belinangan air mata sampai terisak-isak. Bapak ibu, jangan kira bayi dan anak-anak ini tidak paham dengan semua pembicaraan di sekitarnya. Mereka merekam semua pembicaraan orang-orang dewasa di sekitarnya. Dan sayangnya semua ini lantas menjadi program di bawah sadar mereka. Anak hingga usianya 16 tahun ini selalu bersikap membangkang dan melawan semua perkataan orang tuanya, terutama terhadap ibu. Mereka berdua selalu bertengkar bahkan untuk hal-hal yang kecil dan sepele sekalipun. Karena apa? Karena ia merasa ditolak kehadirannya terutama oleh ibunya sendiri. Tidak heran bila kemudian ia memunculkan swing emosi yang kemudian didiagnosa bipolar. Karena apa? Karena ia terjebak di antara pikiran bawah sadar yang membenci ibu karena ditolak kehadirannya, dan pikiran sadarnya mengatakan bahwa sebagai anak ia tidak boleh dong membenci ibunya sendiri yang harusnya dia sayangi,
karena telah melahirkan dan merawat dirinya hingga besar kini. Perasaan ditolak ini pula yang membuat ia pun menjadi sebal dan marah ke ibu dan juga ke dirinya sendiri. Merasa menyesal kenapa aku dilahirkan. Aku toh tidak minta dilahirkan, apalagi jadi anak mereka. Dan anak ini pun mengatakan sudah pernah muncul keinginan bunuh diri 4 kali di usianya 16 tahun ini. Untung belum terwujud. Keinginan bunuh diri ini adalah ekspresi dari keputusasaannya, frustasi dan rasa marahnya, baik terhadap mamanya dan terhadap dirinya sendiri. Dia menyesal kenapa hadir ke dunia ini. Bahkan dia bisa mengatakan, Ina, nama samaran atau nama kecilnya sudah mati pas SMP, yang bunuh kedua orang tuanya. Yang masih hidup adalah Ani, padahal Ani maupun Ina ini dua-duanya dia juga. Kenapa Ani masih hidup? Soalnya Ani ini orangnya lebih kuat. Dia berani melawan dan mempertahankan dirinya. Kalau Ina orangnya lemah, gak berani ngomong, cuma bisa nangis dan menerima semua perlakuan orang tuanya. Anak ini juga mendapat kekerasan fisik dan verbal dari kedua orang tuanya. Hal ini ditandai dengan banyaknya luka di kedua tangan dan kakinya yang masih berbekas. Karena semua kekerasan yang dialaminya, sampai muncul 2 personality atau kepribadian dari diri anak ini, yaitu Ina dan Ani dengan karakteristik kepribadian yang berbeda. Inilah yang disebut dengan ego personality. Setelah semua dibereskan di bawah sadar melalui hipnoterapi, betapa bahagianya saya melihat perubahan yang langsung terjadi. Tampak dalam ekspresi wajah dan gestur tubuhnya. Sempat saya foto. Yang semula Ani dengan raut wajah suram, selalu menunduk, mata yang suram, kuyu dan tidak bercahaya, gerak-gerik lambat dan terkesan malas, enggan untuk bergerak. Mendadak berubah menjadi Ani dengan sorot mata yang berbinar-binar. Semangatnya muncul kembali, wajahnya tersenyum kembali, langkahnya bersemangat. Saya yakin inilah kepribadian asli Ani, sejalan dengan hasil tes kepribadiannya juga. Dan momen yang paling membahagiakan adalah ketika dijemput bapaknya. Ia bisa langsung memeluk dengan hangat, tidak seperti biasanya kaku dan terkesan risih. Yang ia nyatakan juga, biasanya saya gak mau dipeluk apalagi memeluk. Kenapa? Gak tahu, kaku, gak enak, risih aja. Setelah diterapi, dia bisa langsung memeluk dengan hangatnya. Begitulah sahabat, sekelumit kisah di balik ruang praktek. Sebagai terapis, saya pun berbahagia bisa membuat perubahan besar pada diri seorang Ani ini. Bisa dibayangkan bila hal ini tidak diketahui dan disadari oleh kedua orang tuanya, satu anak pun hilang dari muka bumi. Tidak mampu mencapai potensi terbaiknya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita juga orang tuanya. Semoga kita semua bisa belajar untuk berhati-hati menjadi orang tua, menjaga sikap, perbuatan, bahkan kata-kata terhadap seorang anak. Karena kita adalah figur otoritas bagi anak, programmer utama bagi anak. Silahkan dipilih program-program apa saja yang mau terinstal pada anak. Mau program-program yang baik atau tidak baik, semua pilihan ada di tangan kita. Jika merasa bermasalah sebagai orang tua, jangan ragu untuk meminta bantuan. Seperti yang dikutip dari kata-kata Louise Hay, kita semua adalah korban dari korban. Bisa jadi Anda pun korban dari orang tua Anda di masa lalu, yang kemudian diturunkan ke anak sendiri. Diturunkan ke anak yaitu Anda sendiri. Segera bereskan, putus mata rantainya, jangan sampai diturunkan ke anak-anak Anda sendiri. Mereka menjadi korban dari diri Anda. Ini adalah kisah sebenarnya sudah setahun yang lalu. Nah, beberapa waktu yang lalu saya jadi teringat lagi kisah ini karena bapaknya telepon. Bu, Ani kumat lagi. Duh, dalam hati saya bilang, ya langsung aja saya katakan, Pak, sudah saya bilang kan, kalau kita memperbaiki seorang anak, kita mengintervensi seorang anak, maka orang tuanya juga harus diberesin, Pak, emosi-emosinya. Kalau tidak, maka anak ini ibarat ikan.
udah diangkat dari akuariumnya, diberesin, disembuhkan, emosinya udah dirawat, dia udah sehat. Kembali lagi ke akuarium yang sama, dengan air yang sama, lingkungan yang sama. Ya jangan salahin kalau anak ini kambuh lagi. Kan udah saya minta. Bapak juga terapi, ibu juga terapi, terutama ibu karena dia memiliki luka yang banyak juga pada masa lalu gitu loh Pak. Kalau ya mohon maaf kalau Bapak dan Ibu tidak mau diterapi, ya saya juga tidak akan mau lagi menterapi anak ini sebelum Papa dan Mamanya diterapi. Gitu ya Pak ya. Salam sayang selalu buat sahabat semua.